Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Dilansir dalam laman Bobo, suku Dayak memiliki 268 subsuku yang dibagi menjadi 6 rumpun, yaitu rumpun Punan, rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, dan rumpun Ot Danung. Nah, jadi pasti di antara kalian ada yang mempertanyakan, apa sih suku Dayak itu? Kenapa diberi nama suku Dayak? Jadi pada tahun 1895, ada seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda yang bernama August Kederland. Beliau mengatakan bahwa suku Dayak adalah suku yang ia beri nama, tetapi sampai detik ini karena beliau tidak memberitahu arti dari suku Dayak itu apa, masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Banyak yang mengatakan kalau suku Dayak sendiri berarti kedalaman, ada yang mengatakan kalau itu manusia, bahkan sampai sekarang ada juga yang mengatakan kalau suku Dayak itu berarti manusia yang tinggal di hulu-hulu sungai. Suku Dayak dari Kalimantan apa? Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang memiliki jumlah populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak sendiri tersebar di 5 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Mereka berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mengetahui apa itu suku Dayak, sekarang kita akan membahas mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Dayak itu sendiri. Nah, di sini kami memiliki beberapa kearifan lokal yang kami dapatkan mengenai sebuah website. Dalam website tersebut, mereka dapatkan informasi dari seorang pemuda Dayak di hutan Kalteng atau Kalimantan Tengah yang bernama Putes Lekas yang berumur 34 tahun. Dia merupakan seorang pemuda Dayak Taboyan Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang menceritakan bahwa kearifan lokal yang pertama yaitu adalah tentang bagaimana suku Dayak itu dalam berladang. Dia itu bercerita kalau misalnya mereka itu punya cara unik untuk berinteraksi dengan alam. Contohnya ya seperti tentang bagaimana semestinya untuk berladang. Nah, sebelum membuka kawasan hutan, mereka itu wajib memperoleh petunjuk para leluhur lewat prosesi menenung atau semedi. Nah, dia mengungkapkan bahwa kami menenung untuk memperoleh firasat dari leluhur dalam melakukan segala hal, katanya. Dalam menenung, Putes mengaku bahwa berkomunikasi langsung dengan leluhur, doanya dijawab lewat pertanda kayu yang tertancap dalam tanah, makin panjang atau makin pendek. Kalau misalnya kayu itu bertambah panjang, artinya kami dilarang untuk berladang. Bila kayunya bertambah pendek, artinya dipersilahkan dan tanahnya akan subur. Ternyata suku Dayak juga memiliki teknik khusus dalam membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, orang Dayak punya teknik khusus tentang bagaimana sih mereka itu membuka lahan lewat membakar hutan. Cara dimaksudkan agar hutan yang dibakar tidak menyebar ke area yang lebih luas. Nah, caranya dengan membuat isolasi 2 lapis, ungkap si Putes tadi. Nah, tahap pertama, mereka itu menempatkan belasan orang mengelilingi area akan dibakar. Lalu orang-orang ini dilengkapi dengan berbagai peralatan pemadam api. Nah, mereka ini yang menjaga agar kobaran api itu tidak meluas. Nah, setelah api dipastikan padam, pembakaran hutan selanjutnya dengan area yang lebih luas lagi. Orang yang bertugas memadamkan api juga turut menyebar di lokasi yang sudah ditentukan oleh mereka. Sebelum membakar hutan, mereka menggelar prosesi adat meminta bantuan leluhur, yaitu yang seperti tadi dengan cara semedi. Nah, orang menamai dengan istilah oak nila beras atau api sebesar apapun bisa dikendalikan. Bagaimana orang Dayak menemukan jodohnya atau mempunyai cara unik, jangan contohnya cara jauh berbeda dengan masyarakat modern yang harus interaksi langsung dengan pasangan atau memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan ataupun lainnya. Cara cukup dengan menemukan permintaan petunjuk leher seserosi dilakukan lokasi keramat, pegunungan, leher, dan kuratus. Nanti mereka akan memperolehkan perasaan kira-kira lokasi pasti jodoh berada sebagainya. Perasaan itu pun akan diterima pihak pasangan masing-masing. Mengenal tingkat kesuburan tanah Kalimantan. Persawahan warga Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah
Masyarakat Dayak mengenal kesuburan tanah di Kalimantan hanya dengan melihat tumbuhan di lokasi tersebut. Ada jenis tumbuhan tertentu tumbuh di tanah tandus dan sebaliknya di tanah jawak atau subur. Kami hanya dengan melihat jenis tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut, kata Ketua Dewan Adat Dayak Paser, Kalimantan Timur, Midin, 64 tahun. Orang Dayak tidak pernah sembarangan membuka hutan di area kurang cocok untuk berladang. Mereka hanya membuka hutan di tanah jawak yang cocok untuk berladang dan persawahan. Ada beberapa jenis pohon yang menjadi pertanda subur tidaknya tanah itu, papar Midin. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik cara menangkap ikan ramah lingkungan ala suku Dayak. Asal-usul suku Dayak yaitu keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-Kiang, Sungai Mekong, dan juga Sungai Menan. Pada zaman dahulu, sungai-sungai di Kalimantan sangat bersih dan dihuni oleh ribuan ikan air tawar. Masyarakat Dayak tidak pernah kekurangan mencari lauk pauk makanan sehari-hari. Cukup pergi ke sungai yang tidak terlalu besar, sudah ada ikan yang bisa ditangkap. Ukurannya juga cukup besar. Semua itu karena orang Dayak sangat tahu bagaimana semestinya merawat hutan. Mereka sewajarnya dalam mengeksploitasi potensi alam dan juga memanfaatkan zat-zat ramah lingkungan. Seperti cara menangkap ikan mempergunakan getah akar pohon poring. Getah pohon ini membuat ikan sungai menjadi mabuk sehingga gampang ditangkap. Tetapi pada keesokan harinya, ikan-ikan ini akan kembali sehat. Selain itu, suku Dayak juga memiliki teknik memancing ikan yang sangat unik. Teknik ini disebut dengan nama upih. Teknik memancing kuno sekaligus mistis yang biasanya dilakukan oleh komunitas Dayak Ngaju. Senjata Mandau. Pastinya kalian gak asing dong mendengar nama itu. Sebuah nama yang benar-benar ikonik banget di suku Dayak. Itu adalah salah satu senjata yang sampai saat ini masih diperjualbelikan di pasar bebas. Kenapa? Karena jelas menjadi sebuah ikon dari suatu suku yang hingga saat ini juga menopang perekonomian, terus juga masih menjadi dilestarikan karena ketenarannya yang sampai saat ini masih terbawa, yang gak kalah sama sekali sama senjata-senjata yang sampai saat ini digunakan. Nah, jadi senjata tradisional dari suku Dayak itu adalah mandau. Mandau sendiri adalah pedang keramat yang berbeda dengan pedang-pedang lainnya. Kalau pedang-pedang lain mungkin nggak ada ukiran-ukirannya ya. Nah, kalau pedang mandau sendiri ini ada ukirannya. Jadi ada ukiran yang seperti lintah di sekitaran besinya. Nah, kenapa bisa suku Dayak ini berpikir untuk menggambarkan lintah? Karena lintah ini adalah pertanda bahwa pedang ini haus akan darah. Nah, pedang ini haus akan darah sendiri kenapa? Karena pada saat itu, pedang mandau sendiri dipergunakan sebagai senjata mereka ketika masih berperang antar suku. Nah, jadi sampai saat ini karena suku Dayak sendiri masih sangat amat menghargai kebudayaannya, jadi mereka ini memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa pedang ini adalah pedang yang dulunya kami gunakan untuk memenangkan dan juga untuk bersatu bersama Indonesia, sama-sama melawan penjajah, gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham semua kan sama materinya? Banyak banget ya tentang kearifan lokal tentang suku Dayak itu. Semoga kalian paham ya tentang materi kearifan lokal suku Dayak yang udah kita sampaikan tadi. Sampai jumpa lagi. Dadah.